Langkah pertama menang mengatasi masalah. Yohanes 21 ayat ke-7 firman Allah berkata demikian. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Saudara terkasih dalam Tuhan, para murid-murid ini bertuju ketika mereka mencari kan mereka tidak mendapatkan ikan. Ketika mereka mendengar bahwa ada orang berkata kepada mereka, tebarkanlah jala di sebelah kanan, kamu akan mendapatkannya. Ketika mereka menebarkan jala dan mereka melihat mendapatkannya, murid yang dikasih Yesus, yaitu siapa saudara? Yohanes. Dia langsung mengenal itu Tuhan. Dahulu Tuhan juga bersama-sama berkata demikian. Dia juga melalui dia, kita tidak menangkap apa-apa, menebarkan jala. Tetapi ketika Tuhan katakan tebarkanlah jala, mereka dapat ikan. Yohanes tahu siapa Tuhan. Dia tahu sangat jelas. Itu Tuhan. Tetapi Petrus tidak menyadarinya. Tetapi ketika Petrus mendengar Yohanes berkata kepada dia, itu Tuhan, dia langsung saudara datang kepada Tuhan. Berpakaian dan menceburkan diri dan dia datang kepada Tuhan. Yang pertama, menang mengatasi masalah. Kenalilah Tuhan Yesus lebih dalam, saudara. Yang pertama, langkah pertama engkau dan saya untuk menang atas masalah, kenalilah Tuhan Yesus lebih dalam. Seperti Yohanes mengenal Yesus Kristus, demikian hendaknya saudara dan saya kita mengenal Yesus Kristus. Haleluya. Siapakah Yesus itu? Kalau waktu-waktu yang lalu saya sudah sering mencantumkan ayat-ayat firman Tuhan, siapakah Yesus itu dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Bahwa adalah orang yang dijanjikan, keturunan yang dijanjikan, bahwa Yesus itu harus mati menebus dosa. Tapi saya belajar dari arti nama Yesus. Mungkin saudara dan saya ada beberapa yang tidak ngeh nama arti Yesus Kristus, saudara. Arti Yesus, nama Yesus berasal dari bahasa Ibrani Yehoshua. Yehoshua. Kata ini memiliki dua unsur penting. Pertama, secara prefiks, Yeho adalah singkatan dari tetragrammaton, keempat huruf Allah. Biasanya ditulisnya Yahweh. Ada orang menyebutkan sebagai Yahweh, Yehwa, Yahweh. Dan itu artinya adalah I will be there for you. Aku akan beserta dengan kamu, saudara. Maka itulah namanya Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Yesus menyertai saudara dan saya. Haleluya. Immanuel. Unsur kata Yehoshua adalah bentuk kata kerja dari bahasa Ibrani yasa yang artinya membebaskan, menyelamatkan atau menolong. Jadi kata arti Yesus itu membebaskan, menyelamatkan, menolong. Arti yang luar biasa saudara terkasih dalam Tuhan. Maka orang-orang tidak sedikit orang-orang Amerika Latin itu mereka menggunakan namanya Jesus, tulisannya Yesus, saudara bacanya. Artinya menyelamatkan, artinya membebaskan, artinya menolong. Dari kedua unsur tersebut secara tata bahasa, nama Yehoshua, Yesus mewahyukan ide bahwa Allah membebaskan atau menyelamatkan melalui Mesias yang membawa nama Allah. Haleluya. Orang-orang percaya, pastikan bahwa saudara dan saya tahu arti nama Yesus itu karena engkau adalah pengikut Yesus. Yesus artinya menolong, pembebas. Immanuel. Amin, saudara. Haleluya. Kata bahasa Ibrani Yeshua, dalam dari bendanya itu Yeshua. Dalam bahasa Ibrani berarti keselamatan. Yesus itu juga berarti keselamatan. Hal itu dapat ditemukan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ini adalah kata yang
bersama dengan nama Yesus. Dan kata benda, dan keselamatan Yesua tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus. Nama Yesus artinya penyelamat, saudara, penolong. Amin, saudara. Kristus adalah gelar, sedangkan Kristus adalah gelar berasal dari bahasa Yunani. Kristos artinya yang diurapi. Kisah 4 ayat 12 tadi kita baca, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus, saudara. Makanya kalau engkau percaya kepada Yesus, jangan kau tinggalkan imanmu, saudara. Karena dari arti kata namanya saja, Dia adalah penolong, Dia adalah penyelamat. Amin, saudara. Jangan tinggalkan Tuhan apapun masalah saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Menang atas masalah, mengenal Tuhanmu seperti Yohanes mengenal Tuhan Yesus. Ini ada beberapa gambar, saudara, kau perhatikan. Ada orang yang datang ke gereja, puji Tuhan. Ada orang yang senantiasa berdoa sebelum makan, puji Tuhan. Ada orang yang mengenakan pernak-pernik, emblem salib, puji Tuhan. Ada orang yang melayani di gereja, haleluya. Memang tandanya orang yang mencintai Tuhan, orang yang mau datang beribadah ke rumah Tuhan. Amin, saudara. Kecuali saat-saat ini, saudara, ya, pemerintah tidak mengizinkan untuk kita beribadah bersama, untuk memutuskan tali rantai untuk senantiasa dapat terjadi COVID-19. Tetapi orang-orang yang percaya Tuhan senantiasa mau datang beribadah ke rumah Tuhan. Ya, orang yang percaya pasti hidupnya mau berdoa sebelum dia makan. Dia mengucap syukur seperti yang Tuhan ajarkan. Mengucap syukur. Mungkin juga ada orang yang menggunakan sebagai lambang dia orang percaya dan pakaikan kalung salib atau apapun yang salib, saudara. Memang sebagai kita orang-orang percaya yang sudah Tuhan panggil, yang sudah Tuhan tebus, sudah seharusnya saudara dan saya kita melayani di rumah Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan, saudara. Entah itu kita melayani sebagai pemimpin pujian, pemain musik, door greeter, usher, penyambut tamu. Kita melayani Tuhan, ya. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan ternyata bahwa kita orang yang datang ke gereja tidak menjamin dia mengenal Tuhan Yesus, saudara. Orang yang senantiasa berdoa sebelum makan belum yakin, belum tentu, belum pasti, tidak menjamin orang tersebut mengenal Tuhan Yesus. Orang yang melakukan atribut-atribut salib belum tentu dia menjamin bahwa dia mengenal Tuhan Yesus lebih mendalam, saudara. Bahkan orang yang melayani Tuhan, saya mau katakan orang yang melayani Tuhan belum tentu, belum terjamin dia mengenal Tuhan Yesus, saudara. Kenalilah Tuhan Yesus lebih dalam. Amin, saudara. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, berikutnya ada sebuah gambar. Wah, saudara, kalau melihat ini sepertinya ini menyenangkan, saudara, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan, gambar ini gambar sebuah jus, wah, dan sebuah minuman. Saudara terkasih dalam Tuhan, suatu ketika saya bersama dengan 5 orang kawan saya, kami pergi ke suatu tempat, dan setelah kami pergi, suatu ketika salah seorangnya adalah sahabat saya. Ketika kita sampai di rumah makan, dia bilang, saya ke toilet dulu. Lalu sudah waktunya kami harus memesan, dan teman saya lain berkata kepada saya, biasa dia minumnya apa ya? Lalu saya katakan, order aja buat dia jus jambu sama teh anget, saudara. Haleluya.
Kawan-kawan saya kaget, masa sih dia mau jus jambu? Masa sih teh? Lalu dicatatlah pesanan setelah makanan-makanan dipesan, kemudian minuman juga dituliskan. Lalu kemudian waitersnya balik, menyiapkan makanan ke dapur untuk order makanan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Sahabat saya keluar dari toilet dan dia berjumpa dengan kami semua di meja makan dan berkata, dipesankan apa saya? Jus jambu dan teh panas. Hebat, kau tahu ya? Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah artinya kalau kita mengenal seseorang, kita tahu apa kehendaknya, saudara. Begitupun hidup saudara dan saya, seharusnya kita mengenal apa yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau saudara dan saya engkau menggenapi kehendak Bapa di surga. Amin, saudara. Engkau harus tahu kehendak Bapa. Engkau harusnya tahu apa yang tidak boleh, apa yang boleh. Jangan kau berkata ketika ada orang melanggar peraturan, lalu lintas berkata, dia aja boleh, masa kita nggak boleh, lampu merah jalan apa-apalah. Engkau seharusnya tahu kalau engkau orang-orang percaya, engkau tidak akan melanggar peraturan. Sekalipun yang bukan peraturan itu adalah peraturan pemerintah, karena kita tahu bahwa pemerintah adalah wakil Allah, saudara. Hiduplah mengenal Allah lebih dekat. Hiduplah mengenal Yesus Kristus lebih dalam, saudara. Engkau akan mengetahui kehendaknya, saudara. Haleluya. Karena itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Itulah yang dikehendaki Yesus Kristus. Tahu berbeda dengan mengenal. Orang yang datang ke gereja tahu siapa Yesus, tetapi belum tentu dia mengenal Yesus. Orang yang melayani tahu siapa Yesus, belum tentu dia mengenal Yesus. Amin, saudara. Yang pertama, mengatasi masalah, kenalilah Tuhan Yesus. Haleluya.